Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Namun, perubahan mulai terasa dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Sarekat Islam, sebuah organisasi yang awalnya berdiri dari kepentingan ekonomi para pedagang, namun kemudian menjelma menjadi simbol kebangkitan nasional. Sarekat Islam bermula dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1905 di Surakarta. Tujuannya adalah melindungi pedagang batik pribumi dari dominasi ekonomi pedagang Tiongkok yang kala itu semakin menguat. Lawean, tempat berdirinya Sarekat Dagang Islam, adalah pusat industri batik yang saat itu dikuasai oleh 3 kelompok besar, Jawa, Arab, dan Tiongkok. Kiai Haji Samanhudi, tokoh pendiri Sarekat Dagang Islam, adalah seorang pedagang sekaligus santri. Ia memahami pentingnya solidaritas di antara umat Islam dalam dunia dagang. Dengan semangat itu, Sarekat Dagang Islam berkembang dan kemudian berganti nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912. Organisasi ini bukan hanya mengusung kepentingan ekonomi, tetapi juga memupuk kesadaran politik masyarakat pribumi. Perkembangan Sarekat Islam sangat pesat. Dalam waktu singkat, cabang-cabangnya menyebar ke berbagai wilayah Nusantara. Pada tahun 1914, kepemimpinan Sarekat Islam berpindah ke tangan Hos Cokroaminoto, seorang tokoh visioner yang mengubah Sarekat Islam menjadi kekuatan politik besar. Sarekat Islam menyuarakan gagasan Charles Pasteur, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia dari pemerintahan kolonial. Cokroaminoto juga dikenal sebagai mentor dari tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Musso, dan Kartosuwiryo. Dari sinilah, Sarekat Islam tidak hanya menjadi organisasi dagang atau keagamaan, melainkan juga menjadi pusat pendidikan politik bagi pemuda-pemuda Indonesia. Sarekat Islam kemudian ikut ambil dalam Volksraad, Dewan Rakyat bentukan pemerintah Belanda. Namun, dinamika internal organisasi cukup kompleks. Kelompok komunis yang bergabung dalam Sarekat Islam membentuk faksi tersendiri hingga akhirnya terjadi perpecahan dan munculnya Sarekat Islam Merah. Meski menghadapi banyak tantangan, kontribusi Sarekat Islam dalam membangun kesadaran nasional sangat besar. Tokoh-tokoh seperti Abdul Muiz, Agus Salim, dan Semaun adalah contoh dari perjuangan dan pemikiran yang lahir dari rahim Sarekat Islam. Mereka aktif menulis, berpidato, dan mempengaruhi kebijakan politik kolonial dengan cara-cara yang cerdas dan damai. Sarekat Islam juga memperjuangkan hak-hak rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperluas pemahaman keagamaan yang bersifat inklusif. Organisasi ini menjadi harapan masyarakat pada masa itu.
suara dari rakyat kecil yang selama ini tertindas. Hingga akhirnya Sarekat Islam menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Meskipun tidak lagi eksis sebagai organisasi besar, nilai-nilai perjuangannya tetap hidup dan menjadi inspirasi hingga hari ini. Mari kita terus mengenang dan mempelajari sejarah perjuangan bangsa, karena dari sejarah kita belajar untuk mencintai negeri ini dan memahami bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang penuh pengorbanan.